Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Syukur atas kasih dan berkat kehidupan dari Tuhan hari ini, sehingga kita boleh berjumpa melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 8 Maret 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan hati bersyukur menikmati kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan dari hari ke hari, untuk mengawali seluruh kegiatan di sepanjang hari ini. Mari mencari wajah Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Untuk itu kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah tersedia. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman ini menjadi kekuatan kami untuk menapaki karya dan kerja di sepanjang hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan di kehidupan ini. Amin. Jangan terlena. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup di dunia yang serba instan membuat banyak orang mulai terlena dan kurang peka dengan apa yang ada di sekelilingnya. Akibatnya tidak lagi berjaga-jaga dan cenderung menganggap semua mudah untuk didapatkan. Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini mengingatkan murid-muridnya untuk tidak terlena dengan apa yang mereka sudah alami dalam perjumpaan dengan Sang Guru Yesus. Dalam percakapan bersama murid-muridnya, Yesus memperingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkalnya. Ayat 34. Bahkan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa dalam perjalanan iman mereka senantiasa membutuhkan perlengkapan senjata iman agar tidak mudah jatuh, agar tidak mudah terjerat dengan rupa-rupa godaan, bahkan cobaan yang ada di depan mereka, dan juga tidak akan bersandar pada kekuatan sendiri. Yesus sangat tahu dan mengenal pribadi murid-muridnya. Dan karena itu Yesus menasihati dan memperingatkan supaya hal itu tidak ada pada mereka. Hendaklah mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kepedulian Yesus yang begitu besar kepada murid-muridnya mengingatkan kita pada kemurahan dan cinta Tuhan yang begitu besar kepada
umatnya. Yesus lebih awal menyiapkan murid-muridnya sebelum semua terjadi. Mereka dipersiapkan untuk memikul salib Kristus daripada terlena dengan kehidupan dunia ini, dan supaya mereka beroleh kekuatan dan dapat tahan diri menghadapi tantangan kehidupan dunia ini. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid-murid Yesus di masa kini, kita pun hendaknya belajar memperlengkapi diri kita, memperlengkapi iman kita supaya tidak terlena dengan godaan-godaan dunia ini, tetapi tetap bertahan dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Karena hanya kekuatan dari Tuhanlah kita dapat bertahan sampai kesudahannya. Ingat, jangan terlena. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang senantiasa kami dengarkan. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, firman Tuhan menuntun kami, dan kami pun hidup dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan kekuatan dari Allah sendiri, anak-anak Tuhan dimampukan untuk beraktivitas di hari ini dengan segala usaha dan pekerjaan, baik di rumah, di sekitar rumah, atau ke tempat yang terpisah jauh. Melalui usaha dan kerja, kasih dan berkat Tuhan senantiasa dirasakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sendengkanlah telingamu atas doa dan kerinduan anak-anak Tuhan dalam menjalani pergumulan-pergumulan kehidupan, baik sebagai pribadi di tengah keluarga, dengan banyaknya relasi-relasi dengan sesama kami yang terganggu bahkan terputus. Anak-anak Tuhan yang sementara sakit, baik di rumah, di tempat-tempat perawatan, dan juga anak-anak Tuhan dalam duka cita ditinggal orang-orang terkasih. Tuhan sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi umat-Mu. Karuniakan kedamaian, ketentraman di tengah bangsa dan negara kami, bahkan dalam perbauran di lingkungan masyarakat di mana kami hadir dan berada. Kasih dan kebaikan, keadilan dari Allah sungguh-sungguh kami alami melalui kehadiran pemimpin-pemimpin dan pemerintah-pemerintah kami di dalam menata kehidupan berbangsa bernegara dengan sebaik-baiknya. Doa untuk perdamaian di tengah dunia ini, bahkan perang Rusia dan Ukraina, kiranya bisa berakhir. Allah sanggup melembutkan hati pemimpin-pemimpin bangsa yang berkeras, dan Allah sanggup menghentikan perang ini dengan cara kuasa Allah sendiri. Lanjutkan kasih dan setia-Mu di sepanjang hari ini dan seterusnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, berjaga-jagalah senantiasa menjalani kehidupan kamu dengan terus memelihara iman untuk hidup dalam relasi benar dengan Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.